Bu Elisa, ayo silahkan Bu Elisa. Saya selalu mimpin diskusi aja sekarang bagian Bu Elisa lah. Atau Pak Oyo atau Bu Pipi. Biar semuanya. Pak Oyo, mangga. Pak Oyo. Ayo Pak Oyo, Pak Oyo. Pak Oyo, silakan Pak Oyo. Ya. Mangga Bu Elisa. Oh, ya. Ya udah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebenarnya bukan pemimpin diskusi ya, karena diskusi bareng-bareng aja gitu sambil berjalan ya Pak. Iya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Fasil ya, di mana dalam diskusi ini kita akan membedah kasus-kasus yang ada di LMS di bagian ruang kolaborasi. Di situ kan ada 4 kasus ya Pak. Udah pada dibuka? Yang 4 kasus itu? Sudah Bu, sudah. Ya, sudah. Iya. Sudah. Nah, mungkin dari kasus yang pertama itu ya dilihat dulu dan dibedah gitu. Gimana Bu Elis? Ya, maksudnya dari kasus pertama kan itu terkait dengan guru matematika ya. Dan wali kelas Ibu Santinya sakit. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu apa mau langsung dijawab pertanyaannya? Pertanyaannya terus maksudnya dari kan itu ada pertanyaannya yang di bawahnya. Mungkin masukan ya dari masing-masing. Iya kan, Pak? Iya, betul. Ya. Betul. Ini aja Bu di Betul. Gimana, Pak? Diminta pendapatnya aja masing-masing dulu, Bu. Iya, begitu. Diminta pendapat masing-masing ya. Mungkin dari kasus yang pertama itu bisa dibaca mungkin ya, karena kalau misalkan dibacakan kan terlalu panjang. Di situ ada pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Di sini kan Ibu Santi itu sakit ya Pak, terus digantikan oleh Ibu Eni. Ada siswa bernama Vivi dan Natali itu bersikap seenaknya. Nah, di sini langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, di sini saya ya langsung berpendapat ya. Bahwasanya lanjut aja Bu Elisa, lanjut ya. Ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Lanjut Bu Elisa. Itu mah di main room Bu Elisa, lanjut aja. Oh iya, tapi kedengeran. Lanjut aja Bu Elis. Itu di main room itu. Ya? Lanjut itu di main room. Nah, langsung saja Pak. Ya, jadi di sini langkah-langkahnya mungkin yang pertama stabil ya. Tadi apa deh yang restitusi teh? Menstabilkan identitas ya? Iya, menstabilkan validasi sama ini. Siap. Ya, validasi dan keyakinan. Keyakinan ini kan berbarengan dengan salah satunya mencari solusi. Di sini apa tadi saya? Stabilisasi ya, buat siswa merasa aman gitu dan stabil, menanyakan, kemudian validasi, mendengarkan penjelasan siswa tentang apa yang terjadi ya. Kemudian ada juga di sini dalam validasi itu ada 2. Yang pertama itu mendengarkan dan memahami. Pertama dengarkan dulu apa yang
siswa itu katakan di sini Vivi dan siapa deh siswanya teh, saya lupa lagi. Vivi dan Natali. Natali. Nah, di sini dan Natali ya. Jadi mendengarkan dulu penjelasan Vivi dan Natali terhadap apa yang terjadi. Kan di sini sebenarnya Ibu Santi tidak hadir ya dalam kelas tersebut. Soalnya yang mengalaminya itu Ibu Eni ya, selaku guru pengganti Ibu Santi. Betul kan? Suara saya terdengar kan? Terdengar, Bu. Ya, Sepakat. lanjut. Ya. Nah, Ayo, jadi kan, barangkali mau karena Ibu Santi menanggapi. ini Saya baru Ya, baca sok. kasusnya Pak, nanti baca dulu Pak. Nah, ya jadi kan Ibu Santi ini nggak terlibat secara langsung, hanya saja Ibu Santi ingin mengetahui, makanya harus mendengarkan penjelasan dari siswanya terlebih dahulu. Kemudian juga harus sambil merasakan apa yang mereka rasakan, tidak langsung seolah-olah menyalahkan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu keyakinan, menanyakan keyakinan, atau di sini juga biasanya dibarengi dengan mencari solusi. Pertama, meninjau tindakan, kemudian tindakan dan konsekuensi. Apabila mereka ya Vivi dan Natali ini kan pada saat Ibu Eni menerangkan itu bergurau gitu. Kemudian mengembangkan rencana restitusi, ajak siswa untuk memikirkan cara memperbaiki kesalahannya berupa tindakan langsung. Itu biasanya mencari solusi lah, mengembangkan cara memperbaiki kesalahannya, kemudian membantu siswa melaksanakan rencana dari solusinya, kemudian dibantu siswanya gitu, supaya mereka benar-benar bisa memperbaiki kesalahannya. Begitu menurut saya. Silahkan yang lainnya. Bu Santi itu posisinya apa ya, Bu? Jadi Bu Santi itu kan guru matematika, Pak. Tapi Bu Santinya sakit. Ya, tapi Jadi berarti nggak yang masuk kelas. Vivi sama Natali itu bersikap tidak ini kepada Bu Eni ya? Iya, Bu Eni. Jadi Bu Santi itu tidak terlibat langsung di kelas itu. Hanya ini yang harus ininya Bu Santi gitu. Jadi posisinya Bu Santi nggak tahu apa-apa, makanya harus didengarkan dulu nih siswanya. Didengarkan, kemudian dirasakan, jadi tidak langsung menyalahkan gitu. Terus Bu Eni juga kan termasuk guru baru ya di situ, bilangnya katanya guru baru. Terus langsung di situ katanya si Natali sama Vivi-nya teh. Vivi dan Natalinya tertawa dia. Kalau menurut saya sih Bu Santi sudah menerapkan yang 3 tahap untuk segitiga restitusi itu, Bu, di mana stabilisasi emosi, stabilisasi diri juga sudah dilakukan, validasi dan membuat keyakinan. Untuk di paragraf pertama itu merupakan konsep bagaimana menstabilkan barangkali dan validasi. Aduh, berisik ya. Itu kalau melihat dari pertanyaan itu agak ini ya. Suaranya keluar nggak? Udah mati. Itu kalau lihat dari pertanyaan nomor 1 sih, langkah restitusi apa aja yang dilakukan oleh Bu Santi, menurut saya sih udah sampai ke tahap membuat keyakinan, soalnya sampai pada Natali dan Vivi ini sudah sampai mengirimkan email kepada Bu Eni untuk memberitahu Bu Eni lah gitu, minta maaf barangkali seperti itu. Minta maaf ya. Kalau menurut saya, atau menurut Pak Oyo ada mungkin gitu ya. Ada pendapat lain.
pendapat yang lainnya. Bentar Pak, nih laptopnya ngehang bentar Pak. Ibu Pipi? Bentar Bu, ini kembali ke LMS dulu. Makanya ya agak susah ya, soalnya harus Kayaknya bolak-balik lihat LMS juga Bolak-balik. untuk bacanya ya. Bisa ini nggak sih? Bisa share screen nggak sih Bu? Bisa kali ya? Bisa, nanti saya yang share screen deh. Siap. Balik deh. Bu ya. Lihat kan nih. Oke. Nanti saya yang share screen, Bu. Iya. Ya, saya izin share screen ya, Bu Elisa, Pak Oyo, Pak Ya, Bu Pipi. ya. Iya Pak. Minum aku nih. Udah tampil belum, Pak? Udah ya? Belum? Di saya belum. Udah tampil belum, Pak Oyo, Bu? Bentar Pak, laptop saya hang. Di saya belum. Belum, Pak. Bentar. Laptopnya ngehang. Udah berbagi padahal udah share screen nih. Nah, Masih loading Pak Yogi. Nah, Di laptop saya masih loading. Nah, udah ada Pak Yogi. sama saya juga. Pak, belum nampak. Nah, baru Pak. Udah ya? Udah keluar ya? ya. Nah, ini barangkali mau baca Bu Pipi, Bu Pak Oyo, supaya tidak bolak-balik aja. Nah, kayak pohode-pohodenya Bu. Baca saja gimana. Mau ini dulu? Mangga Ibu Pipi, Pak Oyo. Bentar. Malah makin pusing ya. Masih di pertanyaan itu. Oh iya, Bentar. tuh, gede. Beneran tontonnya. Bu Santi sakit muncul. Bentar. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran Bu Pipi, Pak Oyo? Yang kasus 1 Pak ya? Bentar Pak. Pak, saya mau menambahkan. Siap, mangga Bu Elis. Nah, di sini mungkin tadi kayak agak kurang connect deh. Mungkin maksudnya langkah-langkah yang dijalankan Ibu Santi itu ya, yang pertama itu memanggil Vivi. Memang kan tadi langkah-langkah restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi ya. Validasi Oh, ya, keyakinan. dan keyakinan. Mungkin yang ditanyakannya itu langkah-langkahnya itu seperti apa gitu. Yang pertama mungkin saya juga baru baca dengan jelas nih ininya teksnya. Yang pertama itu memanggil Vivi ya dan Natali gitu untuk mendiskusikan perilaku mereka dari laporan Ibu Eni. Itu kan memanggil terlebih dahulu, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan. Menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah mereka bersedia memperbaiki perilaku mereka. Kemudian yang ketiganya itu
itu memberi kesempatan untuk meminta maaf. Jadi meminta maaf dengan tulus kepada Ibu Eni ya. Maksudnya di sini meminta Vivi dan Natali itu untuk meminta maaf kepada Ibu Eni karena memang perilaku mereka itu tidak sesuai gitu, perilaku yang buruk gitu. Kemudian yang keempatnya itu mengajak untuk menyusun solusi. Nah, di sini mereka mengajukan gagasan mengenai bagaimana cara memperbaiki masalah yang terjadi pada Vivi dan Natali. Lebih itu ya langkah-langkahnya itu seperti itu gitu. Ya, betul, setuju, Bu. Iya, Saya memang. dari Iya. Tadi dengan itu kan dari narasi yang di kasus itu kan sudah ini, tinggal nanti dideskripsikan saja. Maksudnya mungkin dari restitusi yang Iya. stabilisasi, kemudian validasi dan membuat keyakinan itu apakah sudah ada di kasus ini atau tidak gitu. Kalau saya pikir udah semua kan Bu ya? Iya, gitu Pak. Iya, semua. Iya. Semuanya masuk Iya. ya. Kalau saya baca Iya. nanti sudah melakukan ketiga-tiganya itu. Masuk. Iya. Ya, 3 langkah itu sudah dilakukan. Sudah Mm-mm. menstabilkan Kemudian mungkin lanjut ya ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Iya, ya lanjut. Di sini pertanyaannya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Sok ada yang mau berpendapat? Jadi apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Kemudian langkah-langkah apa saja yang diusulkan mereka? Dari teks. Nah, kalau saya baca sih usulan-usulan dari Vivi ini, mereka tuh yang pertama mengadakan diskusi ya dengan teman-teman sekelasnya. Iya, ada diskusi kelompok ya Pak? Iya, yang kedua mereka usulan yang keduanya adalah mengirim email ke Bu Eni tentang gagasan tersebut. Iya, mengirim email kepada Ibu Eni. Iya. Iya. Kira-kira. Iya. Nah, Di kira-kira. sini ada satu lagi Pak. Ada satu lagi. Apa kira-kira Bu? Itu mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi mereka Vivi dan Natali itu menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa mereka itu mendukung Ibu Eni sebagai guru pengganti jika diperlukan di masa mendatang. Nah, iya betul. Ya, jadi ada 3 ya, ada diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas, kemudian ada mengirim email kepada Ibu Eni. Apa sebenarnya itu berupa permintaan maaf ya Pak? Kemudian mengusulkan Ibu Eni sebagai ganti kepada Bapak Kepala Sekolah. Ada lagi yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah cukup yang ini. Nah, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ibu Eni. Nah, ini teh. Apa pertanyaan yang ketiga? Pak Yodi. Ya. Pertanyaan yang ketiga Pak, kepotong. Gimana? Udah muncul belum? Udah. Nah, di sini dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Mungkin ada yang mau menjelaskan posisi yang telah diambil tadi oleh terkait dengan 5 posisi kontrol guru, barangkali Pak Oyo itu lebih memahami tadi tuh. Bisa ini Pak Oyo bisa menjelaskan. Iya. Ini berkaitan sama restitusi ini Maya. Iya. Jadi mungkin Iya, yang tadi 5 kontrol kan nih Pak, yang 5 kontrol. Oh, yang 5 kontrol tadi. Posisi. Ini posisi itu maksudnya yang restitusi kaitannya sama yang 5 kontrol tuh ya? Iya.
Iya Pak, di posisi yang penghukum yang itu. Ya, yang penghukum, terus apalagi deh Pak, penghukum, terus saya lupa deh. Pembuat merasa bersalah, Iya, pembuat merasa bersalah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, Teman. manajer, Manajer. oh iya, teman pemantau dan manajer ya. pemantau, manajer. Jadi Kalau Bu posisinya Eni mungkin itu pembuat merasa bersalah ya? Gitu ya? sebagai Membuat manajer. Ingat. Bentar. Kalau saya sih sebagai apa ya di sini? Aman ya? Belum punya ramah dalam menangani. Jadi memang di sini Ibu Enia juga ramah dan kooperatif dalam menangani VP ya, dengan menyapa, maksudnya dengan sopan. Kemudian Iya. pada awalnya kan mereka meminta bantuan ya. Kalau saya sih lebih ke persu mengajak. Kalau menurut saya posisi kontrolnya itu Ibu N itu lebih ke yang manajer. Manajer ya? Di sini Ya manajer. di sini kan ada kalimat ini apa? Ada kalimat coba Bu Eni yang di atas tuh. Ada kalimat gimana kalau Bapak kepala sekolah tahu gitu tuh. Itu Iya, iya. pembuat merasa bersalah menurut saya. Soalnya di materi ini ya saya bukakan di LM ya, pembuat merasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah itu. Gimana coba kalau orang tua mau tahu? Tapi di sini Gimana? yang dikhawatirkan Ibu Eninya itu bukan Vivi dan Natalinya yang ditegur sama kepala, tapi Ibu Eninya sendiri yang dikhawatirkan oleh Bapak kepala. Soalnya di sini ada kata-kata tolong bantu Ibu ya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur. Jadi bukan Vivi dan Natali yang dikhawatirkan ditegur. Oh gitu. Jadi dikhawatirkannya Ibu Eninya yang ditegur gitu. Tadi kata Ibu Vivi sebagai membuat merasa bersalah ya? Membuat merasa bersalah. Boleh masuk. Coba ya Pak, kalau Pak Yoyo dan Pak Yogi gimana? Tapi tadi anak-anaknya juga enggak merasa bersalah sih ya? Enggak, malah tertawa. Iya, malah ketawa ya. Oh, itu Malah kata saya itu tertawa. saya enggak. Ya berarti apa kalau teman juga Padahal ada di sih kalimat sini bunyi, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu kan ya? Iya, ayolah bantulah gitu. Jadi padahal Bu Eninya nenggurnya dengan ramah gitu. Nanti Ibu ditegur nih sama Bapak kepala gitu. Padahal dengan Berarti sopan, sebagai teman gitu. kooperatif, lagi. Kalau saya Di sih sini lebih ke sebagai teman Kalau sih. menurut saya itu lebih ke sebagai manajer sih, karena kan Oh, manajer. tadi yang 2 orang murid itu muridnya tuh Vivi dan siapa tadi tuh? Natali. Natali. Ya kan Natali. Berarti kan dia tuh sudah merasa berbuat bersalah ya kan. Kemudian mencari solusinya ya kan gitu untuk Nah, permasalahan itu mah tersebut. kalau manajer mah kayaknya lebih ke Bu Santi deh. Manajer Bu besar. Santi. Ya, kan yang meyakinkan lagi tuh yang meyakinkan keyakinan kelas tuh. Bu Santi kan ya, kalau ini kan sekarang yang jadi pertanyaan Bu Eni kan posisinya. Iya, Bu Eni. Posisinya Bu Eni gimana nih menangani dan Natali mana? Oh iya, kalau Sebenarnya Bu Eni itu ayolah kan ramah gitu. Cuma memang merekanya tidak ini gitu, siswanya tuh tidak menggubris. Iya sih, Ayo bantu. lebih ke teman sih ya. Kalau Ayolah pembuat merasa bersalah kan tadi anak-anaknya juga nggak ngerasa bersalah. Mungkin ya Pak Yogi. sedikit Bu Elis ya. Jadi Ya. kalau lihat dari kasus di atas,
sebetulnya Bu Eni sudah melakukan pendekatan secara persuasif dan kooperatif gitu kan kepada Persuasif dan iya, kooperatif mengajak kerjasama kepada anak siswa di mana seharusnya posisi Bu Eni kan mengganti Bu Santi. Nah, namun saat saat melakukan proses persuasif dan kooperatif tersebut, ternyata anak-anak itu meresponnya kurang kurang efektif dengan situasi seperti itu gitu. bagus. Nah, itu maksudnya Bu N itu udah melakukan pendekatan persuasif dan kooperatif dalam melaksanakan tugasnya Iya, persuasif. tanpa tanpa menggunakan kewenangan dia sebagai guru misalnya begitu. Saya otoritas guru atau kamu dihukum begitulah, ditegur langsung. Berharap dengan persuasif dan kooperatif itu ada respon terbaik dari Vivi dan Natali. Tapi nyatanya responnya malah berbalik, tidak sesuai dengan harapan Bu Eni. Nah, ini kemudian perlu ditindaklanjuti oleh Bu Santi. Barangkali itu menurut saya sih dari cerita di atas mah. Betul Pak. Jadi memang kita yang salah ya, maksudnya kita fokus ke 5 kontrol gitu. Mungkin tadi posisinya persuasif dan kooperatif ya Pak. Itu. Yang lebih digaris bawahi gitu. Gitu mungkin ya. Kemudian jawaban pertanyaan selanjutnya ya Bapak dilangsung saja ya gitu. Ke pertanyaan selanjutnya. Oh siap, terima kasih Pak. Oke, kasus. Selanjutnya yang jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Jika sebagai Pak Hasan, kan tadi Ibu Santi udah melakukan restitusi ya, yang tadi yang segitiga restitusi. Nah, bagaimana kalau Anda sebagai Pak Hasan itu kepala sekolah di sini? Iya. Jadi bagaimana kira-kira? Mendukungkah atau bagaimana? Gimana Pak? Oh ya. Setuju dengan langkah Bu Santi karena itu kan tidak langsung menghukum anak-anak. Iya, saya juga setuju sih. Gimana Pak Yogi? Ya, setuju sih. Setuju Bu, karena karena menurut saya pendekatan Ibu Santi itu untuk mendorong Vivi dan Natali itu untuk mengakui kesalahan mereka, menunjukkan kepedulian barangkali dan tanggung jawab terhadap siswa itu, terhadap Vivi dan Natali itu sendiri gitu. Nah, kemudian langkah-langkah restitusi yang diusulkan seperti diskusi kelompok, kemudian penerapan keyakinan kelas, serta komunikasi dengan Bu Eni dengan mengirim email, itu menurut saya merupakan upaya dari upaya untuk memperbaiki hubungan barangkali dan meningkatkan suasana belajar di kelas pada akhirnya nanti begitu. Nah, tentunya kalau saya sebagai kepala sekolah, saya mengapresiasi kepada Bu Santi atas tindakannya mendorong penerapan seperti di kasus tadi begitu. Itu pasti pandangan saya, Bu. Sama sih Pak, maksudnya ya intinya setuju-setuju aja ya, karena memang apa yang dilakukan Ibu Santi itu pertama memang tidak langsung
apa sih apa sih istilahnya teh, tidak langsung menganggap Pipi dan Natali salah gitu, tapi ditanyakan terlebih dahulu menempuh dengan prosedur-prosedur yang tadi telah dijelaskan ya dalam segitiga restitusi. Gitu. Betul, Bu. Setuju, Bu. Sepakat ya Jadi semuanya? sepakat semuanya. Saya Oke. rasa Ya. dari penjelasan yang kita diskusikan ini, kita bisa mengambil benang merahnya Bapak Ibu semuanya, dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5, Ya. semua melakukan pendekatan restitusi yang 3 tahap itu sudah dilakukan oleh Ibu Santi, dan kepala sekolahnya pun Pak Hasan mengapresiasi barangkali kegiatan atau langkah yang dilakukan oleh Bu Santi tersebut. Itu. Betul, Pak. Itu ya barangkali, Iya. Bu. Mungkin bisa dilanjut ke kasus yang kedua ya? Kalau ini nanti saya share screen-nya yang agak besar. Share screen-nya. Siap. Itu yang dari Pak Nis tuh. Wah, iya yang dari sebentar. Pak. Sebentar, Bu. Ini kok nggak ada kasus modul 14. Kasus modul 14 mana kok nggak ada? Kasus 2, setiap hari itu bangun terlambat dan lulus. Ya, pernah sampai ini termasuk. Chrome. Kasus Sebentar. Kasus modul 14 kok nggak ada, Bu? Batal dulu. Sabrina. Tar dulu. Bapak Ibu bisa buka sendiri-sendiri nggak, Bu? Biar ini tidak lama. Kan ada di WA itu loh. Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Bisa. Ini aja biar nggak share screen maksudnya. Iya. Mungkin Pak Oyak dibaca. sama Bu Vivi. Yang Dibaca terlebih dahulu ya, Pak ya? jadi Boleh. Iya. Baik. Siap, Bapak. Ini sedang kasus kedua, Pak. Baru kasus pertama beda, baru kasus kedua, Pak. Ya. Lanjut, Bu. Gimana? Mau dibacakan dulu Dibaca. bagaimana? Bu Elisa, silakan. Dibaca masing-masing dulu kali ya, Pak? Apa mau dibaca oleh saya? Kalau ada filenya sih mendingan baca masing-masing aja dulu. Nanti Ya, dibaca berikan waktu masing-masing. 2 menit lah atau 1 menit untuk baca. Nanti minta pendapatnya aja masing-masing Bapak Ibu gitu. ya, Siap. Ya, mungkin dibaca dulu. 2 menitan. Sabrina. Halo. Assalamualaikum. Menuju di sekre, Pak. Kumaha? Hah? Iya, mama kata raja. Iya, keluar. Menuju meeting apa ini? Kumaha? Katanya, cek. Sudah? Mungkin ya, Pak?
Sudah. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Di sini ada yang mau berpendapat? Mau menyampaikan pendapat? Yang nomor 1 Bu ya. Ya, nomor 1. Sikap yang diambil Pak Lukman itu adalah Pak Lukman. kalau berdasarkan ya Pak Lukman, kalau berdasarkan 5 posisi kontrol itu adalah Pak Lukman itu berlaku sebagai ini apa? Penghukum. Penghukum. Pemantau. Ya, Pemantau. pemantau. Ya, artinya kan Pak Lukman itu bertanya dulu ke Sabrina ya atas kesalahannya. Kesalahannya itu tidak memakai sepatu. Kan konsekuensinya kan apa ya kan kalau tidak pakai sepatu ya kan seperti itu mungkin itu. Jadi sikap Pak Lukman itu sebagai pemantau ya gitu. Baik. Menurut saya seperti itu. Silakan Ibu Pipih. Kalau Ibu saya Pipih? melihatnya Pak Lukman itu sebagai penghukum, ya. Penghukum. Kenapa Ibu? Halo, kedengaran Bu? Kedengaran? Halo, ada suara saya? Ada. Ya, Ada. menurut saya Pak Lukman itu penghukum. Mm-mm. Beda dengan Pak Oyo. Beda Iya, Pak Yo. Kalau alasannya Pak Yo, mungkin alasannya gitu, kenapa Ibu Pipih? Alasannya itu langsung menghukum kan tanpa mendengarkan dulu, langsung menghukum Sabrina tanpa mendengarkan. Ya. Di alasan Kalau Pak Yogi? Kalau saya sih setuju dengan Bu Pipi ya, Pak Lukman itu mengambil posisi sebagai penghukum dan otoriter kalau menurut saya sih sebagai pelanggar, sebagai terhadap pelanggaran peraturan sekolah. Betul. Nah, menurut saya sih Ya. Pak Lukman secara sepihak tanpa mempertimbangkan gitu situasi yang dialami oleh Sabrina sudah memutuskan memvonis sesuatu tanpa mengetahui alasan-alasannya terlebih dahulu gitu Pak Bu. Jadi menurut saya sikap ini yang Ya. apalagi sampai memaksa untuk mencopot gitu sepatunya itu kan harus dipertimbangkan bagaimana konteks dampak emosionalnya bagi si Sabrina itu serta bagaimana rasa malu dan ketidaknyamanannya ketika memang itu dilakukan gitu. Itu barangkali menurut saya sih dalam konteks ini Pak Lukman sebagai penghukum barangkali seperti itu. Menurut saya. Nggak tahu Bu Kalisa seperti apa. Iya. Ini sama sih saya juga ya di sini Pak Lukman memang mengambil sikap otoriter ya Pak. Kaku gitu, bersikap kaku terhadap peraturan yang telah ditetapkan di sekolah tanpa mempertimbangkan empati kepada tadi Sabrina gitu. Meskipun di sini juga Sabrina sebenarnya sudah minta maaf ya, kemudian sudah juga menjelaskan alasannya kalau misalnya mengganti sepatu itu tidak karena jarak gitu kan. Tapi Pak Lukman tetap memberi hukuman berupa pencopotan sepatu itu. Itu sih sama sih Bapak menurut saya sebagai penghukum juga. Gimana Pak Oyo? Apakah dapat diterima? Ya bisa diterima. Ya. Baik. Ya. Kemudian dilanjutkan saja ya ke pertanyaan yang kedua. Di sini bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer nih, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jadi bila Pak Lukmannya sebagai manajer, pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira dimunculkan
untuk mengatasi permasalahan yang telah dilakukan oleh Sabrina. Ya, Pak Yogi mungkin. Sebentar Bu. Mungkin kalau saya sih ini kalau saya menurut saya gitu Bu. Ada suaranya nggak? Bentar. Ada ya? Ada. 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 Kalau misalnya Sabrina gitu ya, saya paham kamu terlambat. Kamu juga mengalami masalah sepatu. Mungkin ada nggak cara kamu biar dapat sepatu hitam bukan coklat dari rumah? Atau mungkin apa yang membuat Sabrina terlambat pagi ini misalkan? Itu sih menurut saya. Nggak tahu menurut yang lain. Mungkin pendapat dari Pak Oyo atau Ibu Pipi? Ibu Pipi. Ya, Mencari jawaban. ya Pak Lukman juga kan bisa bertanya dulu pada Sabrina gitu kan. Jadi bisa seperti misalnya Sabrina kan tahu peraturan sekolah gitu ya. Untuk kedepannya bisa tidak Sabrina lebih awal lagi datang ke sekolah agar tidak tergesa-gesa. Kemudian dari Pak Oyo. Ya kalau posisi Pak Lukman itu kalau sebagai manajer berarti yang pertama itu Pak Lukman itu harus mengajukan pertanyaan dulu ya. Misalkan yang kamu perbaiki kayak tadi kan kesiangan ya, Bangun terlambat. Kemudian apa yang bisa kamu perbaiki supaya apa yang harus kamu lakukan supaya tidak kesiangan gitu. Nah, berikutnya adalah setelah berpikir ya nanti apa yang supaya tidak kesiangan, supaya tidak pakai sepatu ya, maksudnya itu bertanya dulu faktornya itulah yang ini kenapa bisa pakai sepatu akibat dari yang perlu mengerjakan gitu. Saya sih ya betul Pak, saya setuju sih, maksudnya tadi juga yang pertama mungkin ditanya dulu ya, misalkan cara lain gitu yang bisa dipertimbangkan supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sabrina-nya tidak melakukan kesalahan yang sama. Mungkin bertanya juga, adakah sesuatu yang bisa saya bantu supaya Sabrina tidak melakukan kesalahan gitu. Mungkin tambahannya mengajukan bantuan dan menanyakan cara membangkitkan agar masalah yang sudah dilakukan itu tidak terulang kembali. Itu ya. Ya, siap Bu. Ini tadi harusnya dicatat. Ini siapa yang mencatat jawaban? Tidak ada. Udah dicatat Bu, udah ingat. Ingat. Nanti udah ingat dicatat. Siap. Soalnya kan nanti jawaban-jawaban ini yang akan dipresentasikan ya. Nanti di besok terutama di ya. Sambil berjalan aja. Bu Elisa mau nyatet? Enggak, saya nggak nyatet. Kayak fokus baca teks saja dari tadi. Udah nanti ini apa sih? Sama diulang lagi Bu. Ya nanti kita diingat-ingat nanti lagi. di chat aja Bisa lah, ya. bisa Buat grup. Tapi ingat bisa lah, ini soal bisa Bu. Nanti dibuat grup aja ya Pak, untuk berdiskusi juga. Ya siap Bu. Lanjut Bu.
seperti biasa Pak Yogi itu Ya, Lanjut ya, lanjut. Kak. Amunisi baru Bu Elisa ini. Iya. Siap, lanjut Bu, Kenapa? lanjut. Kasus 3 Bu. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Oh, nilai kebajikan belum ya? ya Pak, bagaimana Pak Cis? Gimana tah? Bukan di kita. Gimana Pak? Pak Fasil, Pak Cis? Apa sih? Apanya Bu, Pak? Tidak ada. Oh. Gimana Bu Elis? Lanjut yang 3. Kira-kira Bu Anda Pipi, halo. Bu Pipi biasanya kalau perempuan lebih tahu ini baca semua sambil nulis Bu. Pilih hilap. Siap. Pilih hilap Bu. Perempuan. Nah, pertanyaannya Nanti kita kalau itu bila Anda kira-kira minta rekamannya aja ke Pak Fasil. Oh, boleh Bu. ya, Bu. Sambil ini aja maksudnya diawali di sini. Nah, lanjut ya Pak, Ibu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Maksudnya ini sepatu mungkin ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman dalam menangani kasus tersebut? Kenapa nilai kebajikan sepatunya harus berwarna hitam gitu? Supaya kalau saya sih di sini mungkin lebih ke penegakan disiplin. Disiplin. Dan seragam ya. Iya. Kedisiplinan dan seragaman. Karena beberapa momen juga Abdi di sekolah suka menyampaikan ini Bu Elis. Kenapa sih nggak kayak di film-film sinetron gitu? Anak SMA-nya pakai baju bebas, bajunya batik-batik gitu, udah seksi-seksi gitu kan. Kalau bagi saya ketika saya menjelaskan di IPS itu aja untuk kesetaraan Bu. Jadi di sekolah itu tidak ada kelas status sosial barangkali. Kalau sepatunya mungkin yang orang kaya bisa Iya, betul Pak. sepatu yang mahal gitu ketika kita bebaskan. Tapi kalau misalnya dibatasi oleh keseragaman dan kedisiplinan oleh peraturan sekolah, maka tidak ada kalau ini pengkastaan lah dari sepatunya kemudian. Itu barangkali yang sering disampaikan saat ini ke siswa-siswa untuk memahami kenapa sih harus sama begitu. Itu Bu Elis. Betul Pak. Betul. Bahkan sekarang di setiap sekolah itu dari mulai bukan hanya warna menurut saya, bahkan ke merek pun ya harus sama. Ke merek sepatu pun itu harus sama. Mungkin memang tujuannya seperti itu biar tidak ada pengkelasan ya, di mana mungkin orang yang mampu itu bisa kebeli sepatu yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yogi. Kemudian menurut Ibu Pipih dan Pak Oyo, Ya, kenapa sepatu hitam ya? Iya, kenapa sepatu karena hitam gitu? sepatu hitam itu seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa sepatu hitam itu untuk identitas sekolah ya, biar satu warna itu ya, biar tidak beraneka ragam warna gitu. Dari beraneka ragam warna itu dipilih warna yang paling tepat adalah warna yang sepatunya yang hitam. Yang kedua, sepatu hitam itu mudah dirawat gitu, tidak mudah kotor gitu. Ya, gitu sih. Ya, jadi nyambung dari tadi yang dikatakan tidak ada pengkelasan, tidak ada pembeda antara si kaya dan si miskin. Jadi timbulnya kan kita saling menghormati gitu kan. Betul Bu.
Gitu. Ya barangkali sepakat ya untuk ini nilai kebajikan itu nilai keseragaman yang disampaikan oleh Bu Elis. Dan Iya. tentunya Iya, dari iya, iya, keseragaman itu disiplin. kan muncul kedisiplinan nantinya. Toleransi juga muncul sebetulnya. Kebajikan yang universal itu Betul, kan iya. nilai-nilai itu menurut Iya, saya sih ke sana. Memang berawal dari niatan sekolah sama barangkali Pak. untuk apa ya? Tidak ada pengkelasan secara sosial di sekolah barangkali. Betul, betul. Lanjut, Lanjut, Sepakat ya ya? Pak. Lanjut. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Jadi Anda ini kepala sekolahnya yang dalam menyikapi Pak Lukman itu seperti apa? Tadi kan Pak Lukman itu terkesannya kaku ya, kaku Iya. dan tidak Ya, empati jadi sih menurut saya. pastinya kepala sekolah tidak akan setuju dengan langkah Pak Lukman yang langsung menghakimi gitu. Iya. Mm-mm. Tentu kok kalau saya jadi kepala sekolahnya, saya juga nggak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Lukman. Terlalu kaku, tidak melihat cepat menghakimi tanpa tahu prosesnya bagaimana latar Iya, belakangnya. betul. Jadi kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan suruh Pak Lukman untuk mengikuti apa ya Guru penggerak pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan emosional anak. mengikuti barangkali begitu. mengikuti Iya. guru penggeraknya. Nah, kalau lolos dari Jadi mengontrol emosi gitu. kalau guru penggerak kan harus ada tes dulu, Bu. Kalau workshop itu kan cuma daftar, masuk kalau ada IHT tentang bagaimana memahami kondisi anak dan seterusnya, itu saya akan rekomendasikan untuk Pak Lukman seperti itu. Karena tadi yang sampai oleh Bu Lisa, saya juga sepakat, Bu. Pak Lukman terlalu kaku, jadi cepat menghakimi tanpa tahu apa permasalahan yang dialami oleh anak. Seperti itu sih. Sepakat Iya, ya. ya. Mungkin seperti itu. Karena ya sepakat. Tadi Pak Lukman kan sebagai penghukum berarti ya, gitu. Sebagai penghukum. Ya harus diberi ini ke Pak Lukman tuh ya informasi-informasi itu ya mengenai tindak kedisiplinan tuh ya itu. Jadi setidaknya itu Pak Lukman itu sebagai pemantau gitu. Paling tidak lah minimal kalau di sekolah gitu. Jadi kan harus memberi tahu ini pelanggarannya, konsekuensinya kan ini ya kan gitu. Kalau belum bisa ke tahap yang manajer gitulah. Ya sama itu harus diberi ini oleh kepala sekolahnya tuh diberi hukuman yang mendidik lah. Kalau siswa kan bukan fisik ya, hukuman yang mendidik lah. Yang semuanya berupa apa ya, silahkan ikut pelatihan bagaimana melakukan tindakan ke siswa di era sekarang. Lanjut barangkali Bu Elisa kemana itu? Lanjut. Bu Elisa kemana? Menghilang ya. Menghilang. Lanjut Soalnya Pak. mungkin ya jadi terlempar. Ayo lanjut aja ke kasus ketiga. Ya, sok dilanjut. Dibaca dulu aja ya, kita sambil menunggu Bu Elis. Ya. Kita baca kasus 3 2 menitan lah sambil menunggu Bu Elis. Ya, ini dibaca bisa dilajang Pak Oyo. Ya. Ya, berikutnya untuk kasus ketiga ya ini sambil menunggu Bu Elis ya gitu. Ya mungkin karena ini pendek ya. Mungkin bisa dibacakan ini kasus ketiga ini ya gitu. Kasus ketiga mau dibacakan sama siapa? Boleh sama saya. Boleh. Pendek kan kasusnya ya. Iya. Ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak fokus pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku.
sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Nah, seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Habis ditegur oleh Ibu Dane, Fajar menjawab, tidak tahu. Ibu Dane pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membusuk. Mungkin untuk ya posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ini ibu tante ibu siapa? Ibu Dani. Ibu Dani ya? Menurut saya Ibu Dani hampir sama sih kayak Pak Lukman. Kalau menurut saya Ibu Dani pembuat merasa bersalah. Salah, iya. Juga tidak ada komunikasi, tidak mempertimbangkan Musiknya bagus nih. apa Fajar itu bisa nggak? Bisa bawa casan nggak? Saya lagi nelfon kayak Apa? Gue bapak nelfon, dibawakan. Apa di sekre? Iya, iya. ya. Jadi tadi sebagai pembuat merasa bersalah ya kalau kata Ibu Pipi ya. Iya, menurut saya begitu. Memang di sini juga Ibu Dani tidak mendengarkan alasan Fajar ya. Kenapa kok Fajar bersikap seperti itu? Kenapa kok sampai tidak mengerti tentang pelajaran yang disampaikan oleh mungkin kurangnya komunikasi juga ya antara Ibu Dani dan Fajar gitu. Maksudnya Ibu tidak menanyakan alasannya Fajar gitu. Menurut saya sih kurang komunikasi juga. Kalau menurut Pak Yogi, kalau Pak Oyo, Ya sama sih seperti Ibu Pipi sih. buat Bisa. Pak Yogi mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup sementara, Bu. Cukup. Kalau cukup, lanjut ya ke pertanyaan yang kedua ya. Ya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan apakah yang diperlukan oleh Fajar di sini? Mungkin menurut saya di sini Fajar kurang motivasi ya, atau tidak memahami pentingnya pelajaran bahasa Inggris. Jadi kebutuhan apa, Bu? Kemudian kebutuhan dukungan motivasi dan pemahaman dukungan motivasi sih. Yang kebutuhan apa aja sih yang tadi teh kebutuhan perhatian dan kebutuhan cinta, perhatian rasa dan apa deh? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang Iya, dan rasa diterima. Kasih sayang, rasa diterima dan kesenangan, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Penguasaannya, rasa diterima, kalau menurut saya sih rasa diterima. Coba kita lihat dulu.
Yang kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan dasar manusia. Berarti di situ ada kebutuhan siswa yang hilang tuh ya. Iya. Kalau saya sih lebih ke rasa ini, rasa kasih sayang dan rasa diterima sih kalau saya. Di sini soalnya Fajar itu kurang motivasi, kemudian juga tidak memahami apa itu belajar Inggris. Kemudian Fajar juga kenapa hilang tidak ada motivasi karena mungkin membutuhkan perhatian. Itu sih kalau menurut saya. Kalau yang lainnya Sebentar. gimana? Ibu Pipi? Bentar, Bu. Pak Yogi keluar. Ya. Sebentar ya, Bu. Memahami dulu kebutuhan. Kalau Pak Oyo gimana Pak Oyo? Bentar, Bu. Siap. Penting. Mau literasi dulu. Nah, bentar. Kalau dibaca ya Bu, ini kan ada seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Nah itu Bu. Mana yang mana ini? Yang di mana? Ini saya baca yang di 5 kebutuhan dasar manusia tuh. Oh, jadi kalau Ibu Pipi itu setuju ke penguasaan ya? Iya. Penguasaan. Kalau saya tadi lebih ke kasih sayang dan perhatian. Kalau Pak Oyo? Dari mana sih naik odong-odong ya? Iya. Kakaknya capek. Ya tuh udah duduk capek. Ini apa ulang tahun kakak? Bu, aku mau bikinnya ulang tahun. Ini ulang tahun ya? Kayak apa? Ini. Kalian kemana, Pak? Pipis dulu. Pipis dulu kan. Pipis dulu nanti kasih api. Iya, pipis di sana. Pipis dulu atuh ya. Jangan pipis di kasur. Kebutuhan. Pak Yogi kemana ini Pak Yogi? Ada ini kami. Menurut saya sih ini kebutuhan ini kebebasan. Kebutuhan apa Pak? Kebebasan. Boleh ya, mungkin ditampung semuanya ya Ibu Pipi. Ya, boleh Bu. Maksudnya kan tidak harus satu. Dan ya, itu bisa macam-macam merasa bosan lah dengan iya, betul sekali. model pembelajaran ibu guru bahasa Inggris tuh. Jadi mungkin dia tidak tertarik, tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris gitu. Ya, itu. Betul. Berarti tadi ada 3 ya. Ada pilihan. Tapi soalnya tadi yang penguasaan kesininya anaknya itu bertindak kasar ke orang lain secara fisik katanya. Yang mana deh? Ini ada. Yang Dani kan ya? Oh, yang penguasaan. Iya, memang kalau penguasaan itu Pak Jagger orang. Ya, jadi ngatur-ngatur gitu. Ngatur. Gak apa-apa, ditampung dulu aja ya. Ya, bisinya itu mah bisa diganti lah. Kalau Pak Yogi ini kira-kira apa ya?
apa masuk nggak? Ini ada tapi tidak ada gambarnya. Tadi Pak Yogita dipanggil ibunya sakit ya? Oh gitu? Iya tadi teh. Oh, iya. Ya udah tuh Ya, dilanjut ini aja ya kebebasan, diskusinya. kebebasan. Ya. Lanjut aja tadi kasihan Pak Yogi Kebebasan. di telepon katanya ibunya apa sakit kata Sakit. Rajang cina. Oh gitu. Iya tuh. Tadi Ya udah. saya dengar di teleponnya teh suruh cepet pulang. Oh saya tadi fokus baca kayaknya nggak terlalu menyimak. Iya. Atau di ini aja ya Ibu, maksudnya dituntaskan aja. Ya. Ya, Yang nanti mudah-mudahan. bisa kita sharing di grup aja Bu ya nanti malam ya. Iya. Ya, siap. Kita Mudah-mudahan lanjut mah aja tidak dulu. apa-apalah itu ibunya. Ya, Oh, ibunya lanjut, Bu. Yogi. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, di sini Ibu Daninya mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, bila Ibu Dani ini sebagai pemantau, kira-kira apa saja Ibu? Pemantau nih, ini sebenarnya banyak sih. Pemantau Soalnya ya. di sini memang Ibu Dani juga tidak menanyakan tentang mengapa, maksudnya kenapa tidak fokus selama pelajaran bahasa Inggris, kemudian di bagian yang mana sulitnya gitu kan. Tadi kata Pak Oyo metode seperti apa gitu ya Pak? Iya, Yang itu. yang diinginkan, apakah bosan gitu dengan metode yang Ibu ajarkan? Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya gitu sebagai pemantau. Kalau menurut Ya, bisa juga dengan ditambahkan siapa tadi namanya? Pajar ya? Fajar. 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 Nanti istirahat bisa mengerjakan gitu Oh ya. iya. Melakukan soal yang tadi gitu. Iya, istirahat. Dari contoh mah ya nanti pas istirahat mengerjakan tugas yang ketinggalan. Nah, tadi kan ada nih. Betul. Kalau Pak Oya? Ya, berarti kalau pemantau itu artinya Ibu Dan itu bertanya ya nanti kalau tidak apa misalkan kalau misalkan contohnya tadi malas-malasan ya gitu tidur-tiduran itu nanti konsekuensinya apa gitu. Kalau pemantau tuh bertanya sambil memberitahu konsekuensinya itu apa gitu ya. Iya kan gitu, Pak. Sebelumnya kan mungkin sudah dibuat keyakinan kelas kan ya Pak Oyo. Iya, betul. Berarti kan konsekuensi kamu nanti kalau tidur di kelas tuh gimana ya? Iya, direkap ya Ibu Pipi. Nanti deh maksudnya kalau di guru mata pelajaran itu biasanya kesepakatan belajar itu ya biasanya itu ya. Iya, betul. Ada kesepakatan belajar biasanya dalam mata pelajaran masing-masing. Iya, kesepakatan kelas khusus untuk mata pelajaran mungkin gitu ya, Mapal. Iya, betul. Nah, karena sudah dikasih tahu ya gitu, dari A sampai apa ketika KBM itu sikapnya kalau seperti itu nanti konsekuensinya apa misalkan gitu. Yang tidur di kelas konsekuensinya tidak boleh pulang, nginep di sekolah. Bisa itu yang tergantung ininya. Pak Oyo itu Pak Oyo sok nginep di sekolah ya. Atau nginep mah karunya teuing. Saya mah tidak tidur di kelas, tidur di sekolah nih. Iya. Oke. Mungkin dilanjut ya ke pertanyaan terakhir. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda katanya? Seolah-olah kita kepala sekolah, terus mengetahui sikap Fajar itu begitu. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, kalau saya sih, mungkin bertanya ke guru mapel yang lain juga, Bu. Apakah di mata pelajaran yang lain Fajar juga suka tidur gitu? Itu pendapat saya. Terus kalau ada lagi Ibu Pipi? Ya,
Ya sebenarnya hampir sama sih. Yang pertama itu bertanya ke guru mata pelajaran lain, kemudian bertanya ke wali kelasnya gitu, tentang Ya, keseharian pelajar itu ketika belajar, apakah hanya di mata pelajaran bahasa Inggris saja atau di Ya. mata pelajaran itu bagaimana? ya, Apakah ada sikap yang berbeda? mm-mm, Ya dari situ kan nanti bisa iya, diambil solusinya tuh Disimpulkan ya gimana? Pak, Mm, takutnya si pelajar itu hanya tidak menyukai bahasa Inggris gitu kan. iya, tidak menyukai iya, Bu Pipih mungkin. dikhawatirkan seperti itu. Iya, tidak menyukai saya itu. Ibu Pipi itu bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, Bu. Oh, alah. Ya mungkin gitu ya, saya setuju sih, maksudnya memang harus ada komunikasi dengan guru lain ya terkait dengan Iya, iya, Fajar. betul. Kemudian wali kelasnya juga kan biasanya wali kelas yang tahu ya gitu, tahu seluk-beluk Iya, anaknya gitu, terutama iya, anak betul. yang dibinanya lah. Kemudian mungkin kalau tadi yang berhubungan dengan yang Pak Oyo ya, tadi mungkin katanya Fajar bosan karena metode pengajaran Ibu Daninya kurang menarik. Mungkin juga menyuruh gurunya mengikuti pelatihan berupa metode mengajar yang baik dan menarik supaya Fajarnya tidak tidur gitu. Mungkin ya, itu Iya, tambahan dari saya sedikit. Iya, iya, itu sih. Ya, setuju ya? Dicari, Sepakat? setuju, Bu? iya sepakat. Ya, Ya, Sepakat. ya sepakat. sepakat. Ya, Langsung ke lanjut. kasus terakhir. Dikebut Ya, saja. Yang terakhir nanti mungkin saya tulis dibaca lah dulu ya. Ya, Ya, dibaca dulu, ini lumayan panjang. Dibaca dulu beberapa menit, nanti kita diskusikan. siap, siap. Oke. Udah ya, Pak, Ibu, Ya, dibacanya. Ke pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ini posisi kontrol lagi nih, kira-kira apa nih? manajer, Bu. Sebagai manajer ya? Iya, Kalau Pak Oyo sebagai apa? Ya sepakat sebagai manajer itu Manajer. karena Iya. memberikan ini apa namanya hukuman murid yang mempertanggungjawabkan perilakunya ya, ini kan menemukan solusi. kesadaran untuk bertanggung jawab Ya. itu atas perilaku yang dibuatnya. Ya, saya setuju sebagai sih manajer. sebagai manajer di sini tidak Sepakat. menyalahkan begitu saja ya Ibu. Iya, Bertanya dulu alasannya, kemudian juga mencari solusi bersama dan mencari solusi. mencari solusi dan membuat setuju lah gitu intinya. Iya, membuat Sebagai muridnya manajer. itu mempertanggungjawabkan perilakunya itu kan.
Iya, Mm-mm. paling penting sih itu. Kemudian yang kedua ya, Ya. sepakat ya Ibu, langsung ke pertanyaan yang kedua. Ya, Dalam kasus sepakat, tersebut, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan. Jadi ini masing-masing sih bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto pun dikuatkan. Iya, dikuatkan. bagaimana dikuatkan. Tadi kan Dino itu yang bersedia Dino yang memperbaiki kesalahan, yang yang menarik kancing main ya, fisik. menarik baju, main main fisik. fisik. Di sini kan Dino mah dikuatkannya dengan cara supaya bisa memperbaiki kesalahan ya. Tadi kan disuruh menjahit, Disuruh belajar menjahit ke Pak disuruh Irfan. belajar ke Pak Irfan, katanya guru tata busana, gitu sih. Iya. Kalau Anto dikuatkannya, Ntar Bu dibaca lagi. ya dibaca lagi, ini dibaca, dibolak-balik bacanya. Iya, maklum udah tua suka pelupa sih. Ih, saya juga masih suka lupa, Pak. Mungkin Anto dikuatkannya pas ibu kepala sekolah menanyakan ini ya, Cara menanyakan memperbaiki. iya, bagaimana Iya. Dino itu memperbaiki masalahnya. Kata Anto, saya ingin kancingnya kembali diperbaiki gitu tuh. Iya. Karena takut ibunya marah kalau tahu kancingnya lepas gitu. Iya. Jadi sebenarnya di ya, sini dikuatkan Anto oleh- dan Dino, ya, Anto dan Dino sebenarnya di sini kalau misalkan Dinonya tidak main fisik ya sebenarnya sama-sama salah sih karena kan dua-duanya terlibat pertengkaran dan adu mulut ya. ya, Cuma memang di sini yang emosinya meluapnya Dino gitu sampai bisa iya, menarik sampai menarik ke mejanya gitu. ke meja Antonya ya. Nah, Jadi kalau kalau Anto, menurut, ya Pak. kalau menurut saya tuh cara menguatkannya itu ya, bagaimana Anto dikuatkan oleh Dino dan Anto ya. Iya, Dino dan Terlihat Anto. kata Ibu Suti itu bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi gitu. Dan Oke, bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting gitu lah. Nah, gitu. Itu adalah kata-kata penguatan ya. Kan tadi kan Dino Berarti itu untuk ya, menjawab pertanyaan tersebut tidak harus dari teks ya, Bu. Iya. Kita aja kayak Pak Oyo tadi. Iya, itu kan mungkin salah ya satu cara jadi menguatkan Dino dan Doni atas perbuatan yang mereka lakukan tuh ya. Gitu. Dino dan Anto, Dino Doni. Dino dan Doni. Dino ya, Anto dan Dino. Ya, jadi ya memang semua tadi ya kayak yang kata Pak Oyo semua orang pernah melakukan kesalahan ya. Iya, gitu. Tapi konsekuensinya ya itu tadi harus ditempuh dari apa Iya, yang telah mereka perbuat. Iya. Tapi artinya kan Ibu Kepala Sekolah itu tidak menyalahkan Iya, mereka tidak menyalahkan. Anto dan Dino ya, Betul. dari kata Ibu Kepseknya tadi gitu, bahwa Iya. berkesan ada hal yang manusiawi gitu. Iya. Mempertahankan diri Anto juga hal yang penting ya, gitu. Iya. Kata-kata menguatkannya gitu. Iya. Ya, sepakat ya? Yang Ya, itu? sepakat. Ya. Iya. Ibu Pipi dicatat. Nanti Ya, gampang sepakat. tanyakan lagi ke yang menjawab. Ya, lanjut ya. Siap. Di pertanyaan terakhir ya Pak ini, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Keyakinan apa nih kira-kira yang sesuai keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah yang sesuai dengan ini kan berarti Anto dan Dino ini melanggar ya? Kira-kira melanggar keyakinan apa nih? Keyakinan saling menghormati apa sih? Menghormati dan menghargai gitu. Menghormati dan menghargai orang lain ya. Kalau saya sih, mungkin Pak Oyo ada Baca lagi, jawaban Bu. lain?
Bentar. Baca lagi, dibolak-balik lagi. Masih loading, mau dibaca teh loading, aduh masih loading. Hmm. LMS-nya masih loading. Tanggung jawab, empati, Apa aja sih, Bu? Berarti nilainya itu Di 6 tugas nilai-nilai berapa ya? karakter ya kan? Bertanggung Kalau saya sih kepedulian dan solidaritas sih. Iya. bertanggung jawab. Tadi Bu, sama ada- ya, menghargai ya. Iya. Bertanggung jawab juga masuk ya. Iya. Saling menghargai, bertanggung jawab. Saling menghargai, bertanggung jawab, peduli mungkin. Peduli dan perbaikan diri ya, Pak. Memperbaiki Iya. diri. Ya. Ah, udah masuk main room. Ada yang udah masuk. Bu Sri kayaknya. Masih ada waktu kah? Itu yang waktu 17.50 kembali kan? Oh iya. Sampai Ya, berarti 5.50 ya? 1 menit lagi. Ya, apa Ibu 1 Pipi? menit lagi. Waktu itu Bentar, apa bentar, katanya? Itu untuk jawaban keyakinan kelas teh. Sebentar saya mau lihat dulu ke Iya. foto. Kak, ada itu yang di soal tuh, Bu. Iya. Yang di soal yang dilarang mengganggu orang lain, masuknya kan ke keyakinan apa itu teh? Iya. Yang Tidak mengganggu dilarang ya, melakukan tidak kekerasan. Kekerasan berarti kan keamanan ya, keselamatan. Iya, betul. Keamanan dan keselamatan. Udah. Mungkin udah gitu ya, sepakat ya? Tadi Iya. beberapa di Ya antaranya udah, gitu. Bu. Bentar lagi kita Nanti bisa diobrolkan masuk. lagi Nah, malam udah. nanti, Bu. Iya, udah 17.50 mungkin. Iya. Ini ya, mungkin. ya. Ya udah. Ya. Udah. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu hasil nanti untuk hasil diskusinya kita diskusikan kembali supaya mendapat jawaban-jawaban yang meyakinkan gitu. Nanti diskusi di luar inilah gitu dibuat grup WA lagi. Mungkin itu ya Bapak. Ya. 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 Langsung ditutup. Ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya. Terima kasih semuanya.